Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Sofia Aprilia dengan NIM 2001010104 kelas Ilkom A. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang distribusi database. Pengertian dari distribusi database. Database adalah koleksi data yang sistematis dan disimpan secara elektronik yang berupa jenis data termasuk kata, angka, gambar, video, dan lain-lain. Distribusi database adalah pendekatan dalam manajemen database di mana data disimpan dan dikelola secara terdistribusi di antara beberapa lokasi fisik atau node dalam suatu jaringan komputer. Dalam distribusi database, data dibagi dan menjadi potongan-potongan yang saling terhubung, dan setiap potongan disimpan di lokasi yang berbeda dalam jaringan. Adapun tujuan dari distribusi database. 1. Skalabilitas. Terdistribusi database dirancang untuk mengatasi pertumbuhan data yang besar dan meningkatnya kebutuhan lalu lintas. Yang kedua, ada ketersediaan tinggi. Salah satu tujuan utama dari distribusi database adalah untuk mencapai tingkat ketersediaan tinggi. Dengan pendistribusian data di beberapa lokasi, jika suatu lokasi atau server mengalami kegagalan, data masih dapat diakses dan layanan tetap berjalan. Yang ketiga, ada redundansi dan keandalan. Salah satu tujuan utama terdistribusi database adalah meningkatkan keandalan dan keamanan data. Dengan replikasi data di beberapa lokasi, jika salah satu replikasi tidak tersedia atau rusak, data masih dapat diakses dari replikasi lainnya. Strategi distribusi database. Ada sentralisasi, partisi, replikasi yang lengkap, dan replikasi yang selektif. Metode dari distribusi database. Dalam distribusi database, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mendistribusikan data di antara lokasi-lokasi yang berbeda dalam jaringan. Berikut adalah beberapa dari metode distribusi data yang umum digunakan. 1. Replikasi data. 2. Fragmentasi data. 3. Partisi data. Dan 4. Hybrid approach. Pemilihan metode di atas dilakukan dengan sesuai kebutuhan yang kita gunakan. Adapun kelebihan dan penerapan dari distribusi database. 1. Pengawasan distribusi dan pengambilan data. Contohnya pada sistem pendistribusian pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data di cabang lain. Yang kedua, ada reliability dan availability. Sistem pendistribusian dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. Yang ketiga, ada percepatan pemrosesan query. Jika site-site gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, site lain dapat melanjutkan operasi jika data telah replikasi pada beberapa site. Kelemahan dari distribusi database. A. Kompleksitas. Site-site beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Yang B. Biaya pemrosesan tinggi. Hal ini dikarenakan perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Yang C. Sulit menjaga keutuhan data. Banyaknya pengaksesan data membutuhkan kurangnya sekuritas terhadap data yang telah terdistribusi. Adapun keamanan dari distribusi database. 1. Keamanan jaringan. 2. Keamanan akses. 3. Enskripsi data. 4. Keamanan replikasi. 5. Pemantauan keamanan. 5. Manajemen identitas. 7. Pemulihan bencana. Sekian pengenalan singkat tentang distribusi database. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.